Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa basyiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Surat Yunus utawi iki nerangno surat Yunus. Makkiyatun utai surat Yunus iku bangsa turun ning Mekah. Zaman Nabi itu teng Mekah. Illa fa in kunta fi syakkin, kecuali ayat fa in kunta fi syakkin. Al ayat ya. Yaiku ayat loro, awi salasi itu ayat 3. Aw wa minhum may yu'minu bihi, utawa termasuk sing madaniyah iku ayat wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Mi'atun wa tis'un aw asyur ayat. Jadi iku 109 utawa 110 ayat. Alif Lam Ra. Allahu a'lamu bi muradihi dzalik. Uti Allah langkung pirsa bi muradihi kelan kersane Allah bidzalika kelan mengkono-mengkono Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab. Tilka te mengkono-mengkono bukti keagungane Allah. Hadil ayat. Tegese utawi pira-pira ayat keagungane Allah. Ayat-ayat Quran iku ayatul kitab. Iku dadi ayate kitab, ayat-ayate Quran. Ayat Quran tegese dadi ayat-ayate Quran. Wal idhofatu tidhofa iku bimakna min lan bimakna min ayatun minal kitab. Al-Hakimi sifate Quran Al-Hakimi kang den kukuhno utawa kang den napa didesain kukuh utawa kang den kukuhno ayil muhkam tegese kang den kukuhno. Akana ana iku linasi kedue manusa ajaban iku dadi gawa. Ahli Makkah tegese nasu penduduk Mekah istighfar ingkar nute dawuh akana istighfar ingkar. Wal jar wal majrun halun dari hal min qaulihi ajaban bin nasbi kan nasab khabaru kana dadi khabare kan. Wa birrafi lan ajaban diwaca rafa ajabun sebagian kira iku ismuha iku dadi isine kan. Wal khabaru ta khabar. Wa utai ajaban ismuha dadi isine kan alal ula ing atase kira asing pertama. Wal khabaru ta khabar nang ajaban dados isin iku an aukhena lafat an aukhena. Akana ana iku linasi kedhe manusa ajaban nggawono. Nah dados isim berarti apa an aukhena. An sine kelakuan aukhena paring wahyu sapa ingsun. Ihauna tegese oleh paring wahyu ingsun ila rajulin maring wong sing kecelok rajul utawa maring wong lanang minggu sang wong akeh. Rupane rajul Muhammad bin rupane kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama wahyu iku an angdirin nas. An sune kelakuan mufassiratun angdir ngekei peringatan sira kowe ngekei peringatan sira khawif tegese ngekei peringatan sira annasa ing manusa ngekei peringatan al kafirin ing pira-pira wong kafir bil azab lan siksa wa basyir lan nyenteng-nyenteng sira Muhammad alladzina amanu ing wong sing iman anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Anna lagum satemene ketep kedue alladzina amanu bi anna lagum lan satemene kedue alladzina amanu qada masjidin ana persiapan apik. Salah fasidin tegese ana sambutan apik utawi napa tabungan apik indaro bihim ana ngersani pangerane alladzina amanu. Ajron tegese ganjaran hasanah ingkang bagus. Bima sebab perkara pedamu kang padha dhisikna sapa mukminin kuwi ing maminal amali sang pira-pira ngamal. Kala ngucap sapa al-kafirun atau kala komentar sapa al-kafirun pira-pira wong kafir inna hadza satamne iki ayat Quran ati Quran al-mustamila ingkang mungko ala dalika ing atase mungkon-mungkon tangdir wa tafsir iku lasikru mubin iki sikir sing jelas bayinun sing kang jelas wa fi qira'atin kados karya kita la sakhirun inna hadza la sakhirun mubin wal musaru ta kang den isyara ilahi maring jauh la sakhirun mubin niku an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna rabbakum satemene pangeran sira kabeh iku Allah. Allazi rupane zat khalaqa ingkang menciptakan sapa ladi as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Oleh gawe langit lan bumi sitati ayamin ing dalem kadar 6 dina atau 6 masa 6 tahapan atau 6 dina min ayami dunya sanging kira-kira dina dunya. Etikot dilihat tegese ing dalem perkiraane ayami dunya. Li anahu krana sak temene kelakuan ulam yakun iku ora ana iku sama ing dalem kono-kono kal samawati wal ardi. Zaman romono matahari tentu ndak ada napa jam.
Liana ubrana saat temui kelakuan ulam yakun ora ono sama ing dalam kono-kono panggonan ing dalam saat khalqus samawati wal ardi. Apa samsun apa srengenge wala qamarun nan ora rembulan. Walau saat mau ngertakno sapa Allah la qala guna dene nyiptakno sapa apa guna ing samawatan ardh. Film haten ing dalam sak kedhepe mripat utawa ing dalam sak detik film haten lan sak kedhepe mripat. Walau dulu tay pindah anhu saking khalqi film haten. Kenapa ngenteni 6 dina kok ora sak kedepan tok? Iku li ta'limi khalqihi. Krana ngajari makhluke Allah. Krana ngajari makhluke Allah at-tasab buta ing gawe hati-hati to ing gawe tahapan at-tasab buta ing gawe hati-hati to gawe tahapan. Sumatawa mongko nuli nguwasani sapa Allah alal arsy ngatasi aras. Mongko nuli munggah sapa Allah alal arsy ngatasi aras. Istiwaan lan munggah yaliku kang patut apa istiwa di lan Allah Subhanahu wa taala. Yudab birul amro. Yudab biru ngatur sapa Allah al amro ing amr, ing keputusan utawa ing aturan. Bainal khalaiki antarane pira-pira makhluk. Ma min syafi'in illa min ba'di ini. Ora ana wong sing iso nyafaati ku mujud ya sok kang nyafaati sapa sapi ahadin. Ta min zaidatun zaidah. Tambahan. Illa min ba'di ini kecuali sause untuk izine Allah. Radun tawi iki dawuh ngrati kali maring pengucape kufar innal asnama tatame pro-pro berhala ku tak sok nyapaati apa asam lagu maring kufar. Dzalikum wa rabbukum. Dzalikum mengkon Allah ail khaliqu tiksedat sing nyiptakno al mudabbiru ingkang ngatur urusan. Allah iku apa? Rabbukum ku pangeran sira kabeh. Fa'budu mongko nyekseni sira kabeh utawa mongko bertauhid sira kabeh. Wahidu tegese nausita sira kabeh ku ing apa? Afala tadzakaruna ana ora eling sira kabeh iki mita fil asli bidat. Ilahi kumaring Allah haratan ta'ala marji hukum taibali sira kabeh jaman halis kabeh. Wa adawa lan dene Allah hakon lan hak masdaroni mansubani di fi'li ma'al muqaddar. Inna satamne Allah bil kasri istinaban wal fathi ala takdilam innahu tawi annahu. Iku ya beda. Iku ngawiti sapa Allah minal agam. Yabda iku menciptakan kawitan sapa Allah al-khalqa ing makhluk kabeh. Bada aku tegese ngawiti sapa Allah ing khalqu bil insa kelawan wujudna sangka ora ana bil insa saking wujudna sing ora ana. Semai itu mongko nuli balekna sapa Allah ing khalqu bil ba'si kelawan tangi sangka kubur. Liya jizia supaya males sapa Allah tiba tegese males sapa wa alladzina aun ing wong sing iman wa amil sholihat. Bil qisti lan adil, bil qisti lan adil. Waladina utawa ngake kafaru kang mungkiri sapa ladina iku lalu tetep kedhi aladina kafaru syarabun ta'i minuman min khamimin sanging banyu sing banget panase. Maen tegese banyu balihin kang banget nihayatul hararat iklan banget panase. Wa ada benan siksa alimun kang larakno mulimun tegese kang larakno. Bima sebab perkara kanu kang ana sapa kufar ya guru nang ngapiri sapa kufar. Bisa badiku berihin tegese kelawan sebab kang yaiku kafire kufar. Ini kalau terang wala tidak alasan saja. Ini pun surat Yunus ini termasuk Dewi Imam Suyuti surat Makkiyah. Surat-surat yang diyakini ulama tafsir termasuk turunnya yang periode nomor Mekah. Artinya satu periode yang dereng banyak syariat, tidak banyak ketentuan hukum. Sing wonten itu masih ajakan logika tauhid, ajakan syariat nopo tauhid. Pun kula terangan iki. Teng juz 8 niku setiap rasul diutus ya teng juz 8 mulai Nabi Nuh biasanipun teng Quran niku urutan nabi itu yang diterangkan Nabi Nuh bariku wa ila adin aqom huda wa ila samud aqom nawa salihah. Itu setiap nabi yang diutus yang mengajarkan tauhid iku pasti dianggap aneh. Logika bahwa Allah itu satu dan Allah itu penguasa tunggal, itu oleh masyarakat setempat saat itu mesti dianggap nopo aneh. Ini ngono. Dianggapnya aneh itu dari dua sisi. Satu, mereka terbiasa dengan logika karena dunia ini urusannya banyak, harusnya Tuhan itu nopo banyak. Sing ngurusi srengenge ana, bulan ana, udan ana, dewi keberuntungan ya ana, dewi sial kene kok ana dan sebagainya. Sehingga semua rasul itu akan dianggap aneh saat mengajarkan bahwa Tuhan itu satu. Ini yang disebut aja alal alihata ilaha wahida innaha dalam syai'un ujal.
Ada Allah penggawe sapa Muhammad al-alihata ing pira-pira pangeran. Ambek Muhammad digawe ilahan ing muk pangeran wahidan ingkang siji. Inna hadza la ta'un uja. Muhammad iku aneh. Karena orang-orang kafir Mekah biasa dengan Tuhan Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan Tuhan-Tuhan yang lain. Di tiap kabilah gak ada nopo Tuhan. Karena mereka duwe asumsi nak urusan dunia akeh kudu pengirane nopo akeh. Sehingga ajaran pengiran sitok dianggap nopo aneh. Nggih, dianggap aneh. Begitu juga dengan ayat niki, mereka anggap aneh bahwa ternyata yang berkomunikasi dengan Tuhan itu manusia. Mereka dari awal punya asumsi sing sah berkomunikasi dengan Tuhan itu jin. Pokoknya sejenis makhluk gaib yang tidak tersentuh, tidak kasat mata, tapi itu sebagai mediator perantara antara manusia dan jin. Dan itu mediator yang berupa berhala-berhala yang diciptakan, personifikasi ini. Ini rumah nanti. Dan sampai dong, asal-usulnya ini. Asal-usulnya beda kok, dong. Kenapa mereka terus menciptakan berhala? Karena dianggap semacam ada makhluk gaib yang menjadi mediator, menjadi perantara antara Allah dan makhluk. Itu yang disebut di Quran, kanu ya'budunal jinnah. Mereka itu lebih percaya sama jin. Jin itu sesuatu yang tidak terlihat. Padahal ora roh dhewe. Nggih, wong saiki mawon si ana wong percaya wis gedhe, percaya nyiloro kidul. Cara-cara napa? Badal sing jin Aladin dan sebagainya. Mereka menciptakan makhluk-makhluk gaib yang dianggap lebih layak jadi mediator, jadi rasul. Rasul artinya apa? Mediator antara manusia dan Tuhan. Ketimbang seorang manusia yang bernama Muhammad Nuh Soleh. Ini rumah tenan bisa mereka. Malah ini kalau setuju wonten teori yang mengatakan bahwa Arab niku wonten tiyang kan mulai Nabi Ibrahim. Itu sama tuanya dengan kawasan Yunani dan Cina. Sebab itu pola beragamanya sama. Jangan sampai penguasa alam itu tunggal. Di Cina ada Dewi Kuan Yin, ada Dewa Hujan, Dewa Langit, Dewa Petir, sama ada prasakti, Dewa ini pirang-pirang. Dia sama, itu metodologinya sama. Di Arab juga sama. Di Arab itu ada Tuhan Lata bagian apa, Tuhan Uzza bagian apa, Tuhan Hubal bagian apa. Sama dengan agama di Persia, di Yunani. Yaitu dulu ada agama Zoroaster. Itu dalam kitab-kitab ada Ar-Rahman, Yaddan, Tuhan keburukan, Tuhan kebaikan, Tuhan penerangan, Tuhan apa kegelapan. Ini ruang. Karena mereka otaknya terbiasa dengan terminologi itu, dengan istilah-istilah itu. Ketika seorang rasul pangeran mesti tok, itu aneh. Ya napa? Aneh. Wong urusan akeh kok pangerane napa? Sing. Ini disebut aja alal alidata ilaham wahidah. Mosok pangeran sitok. Inna hadza syai'un ujab. Iku aneh. Terus wantolakal mala'u minhum animsu wasbiru ala alihatikum. Inna hadza syai'un yura. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. In hadza illa sir. Sebab itu untuk melawan pemikiran mereka yang kacau. Dan mereka tertanam itu tadi ada personifikasi Tuhan, ada jin, ada kekuatan gaib. Itu dibutuhkan sikap real yang membuktikan bahwa arca-arca itu tidak Tuhan. Lalu kalau buatan setuju, nak wonten tiang mengkaitkan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim hanya dari segi wiridan atau kesantunan sosial, kalau buatan setuju. Termasuk Nabi Muhammad ikut Nabi Ibrahim dalam ekstremitas dalam ajaran tauhid. Itu mesti ada perilaku ekstrim, termasuk perang. Perang lebih buatan membunuh. Kalau balani malah perang itu beda dengan bunuh. Sama tak cerita nih. Zaman Nabi Ibrahim sugeng. Nabi Ibrahim dianggap mentor, dianggap tokoh yang harus diikuti Nabi Muhammad. Ani tapi milata Ibrahim apa? Hanifah. Ini eleng-eleng. Hanya Nabi Ibrahim, Nabi Ulul Azmi yang Nabi Muhammad disuruh segari. Ketika berhala-berhala itu diyakini Tuhan, Nabi Ibrahim tidak cukup dakwah bahwa itu hanya batu tunda. Walhasil di tempat ibadah itu resawadah ditubuhi kabeh, terus yang ketuanya dikalungi petak, cara mereka apa? Yang digundul apa? Kapal di kalung yang paling gede. Mereka ramai itu. Sopo yang kurang ajar. Manfaala hadza fi alihatina. Alihat itu jamak ingat betul. Pokoknya jangan ganti istilah. Manfaala hadza fi alihatina innahu laminat
zalimi. Siapa yang berani membunuh Tuhan-Tuhan kita? Selalu jamak, bentuknya selalu apa? Jamak tidak tunggal. Karena mereka tidak bisa bayangkan Tuhan-Tuhan tunggal. Ingat-ingat. Di mereka tiap punya berhala pasti langsung banyak. Karena mereka tidak bisa bayangkan Tuhan itu apa? Tunggal. Jadi Kristen telu wis ngirit. Pak, riyen wae akeh. Islam wae ngirit meneh napa? Sisi. Mboten sampeyan ro sejarah. Barang diprotoli kabeh disebut faja'alahum juzazan illa kabiral lahu. Walhasil wong-wong terus apa meneh arah Ibrahim yang selama ini sering menghujat berhala itu sinten? Ibrahim. Akhirnya Ibrahim diceluk. A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Apa kowe sing merotoli iki dari Ibrahim? Ya takokno sing nggawa kapak, ngono wae. Bal fa'alahu kabiruhum napa? Ya takokno sing nggawa kapak. Akhirnya pimpinan lembaga itu, pimpinan komunitas kafir itu, goblok wong karuan berhala kok nakoki, mesti ra iso omong. Lah cocok kamu goblok wong berhala kok kon nakoki. Kowe luwih goblok berhala kok boten. Nah aku goblok perkara takok berhala mergo ra iso jawab. Kowe luwih goblok berhala kok napa? Mulane Nabi kok. Mulane kula nu ra setuju ajaran yen sopan teman-teman. Dalam semua tradisi Nabi mesti tau miso. Dan itu riwayatnya sah. Akhirnya Ibrahim ngendikan ufil lakum bali mata abuduna napa? Juatar kakeane. Ufil itu artinya napa? Kakeane nyito. Ufil lakum bali mata abuduna. Oh, juatar radi utek. Apalah tak? Juatar radi utek. Mengaku takok kowe ra oleh mergo mesti ra iso jawab. Wah, kok malah mek kowe mbok anggap pengen. Dan Nabi Muhammad termasuk pernah ngalami ini. Anit tapi bila Ibrahim napa? Hanifah. Suatu kali peristiwa itu diulang lagi. Ibrahim itu nenggone cara mriki nggih perapatan apa alun-alun, pokoknya tempat terbuka. Niku terlentang mek madhep langit. Niku sing disebut ayat panazara nazratan bin nujum. Faqala inni saqim fatawallahu anhumud diri. Takoki. Kenapa terlentang? Loro. Ini saqim, aku loro. Lho hubungannya apa loro terlentang? Jare lintang pangeran, ya aku njaluk ben mari. Ya ora lintang sing bantu pangeran. Goblok lintang dijaga atau lintang jadi goblok. Wah logika yang diperankan Ibrahim ternyata mandi. Canom-nom mulai mikir. Jebule dan kita-kita itu apa? Wong lintang kok di sembah. Akhirnya terus geger nih sampai peristiwa debat terbuka. Saiki oke lintang pangeran teni. Falamma janna alaihi lailu ra'ana kau tak bakola ada nopo Robbi. Ya entah ini pangeran lintang itu sakti entah ini sesuai hilang. Piye? Situ dari pangeran. Nah, beda sepakatan wah, karena hilang lagi itu dari nopo pangeran. Penting bulan ini untuk gede, untuk macam dari nopo pangeran. Entah ini hilang. Akhirnya ya kau ini baru memang terakhir terngenge luwih keren. Ada akbar, luwih nopo gede. Orang gede hilang meneh, dibeli ketelan hilang meneh. Lah repote makanya nih pulau ini pesen ya dari ngaji pulau. Sebetulnya kata Allah itu tidak mendesak kita jelaskan. Semua tradisi Nabi itu jarang menyebut kata Allah, hanya kata Rabbakum, Tuhan kalian. Karena Allah itu susah dijelaskan. Yang mudah dijelaskan adalah kata Allah Tuhan, ya Tuhan, Rabbun. Akhirnya bareng lintang gagal jadi pangeran, rembulan gagal jadi pangeran, terakhir matahari gagal apa? Ibrahim tidak tahu ini. Lah, nak gagal kabeh terus pengirannya sopo. Kan tidak mungkin Ibrahim mulai Allah sopo kan tidak jelas. Ibrahim juga gak ya pengirannya sehingga lintang, sehingga bulan, sehingga apa? Seni. Daripada kayak nyembah sing digawe atau nyembah sing nopo? Gawe. Ini disebut wawau khalaqakum bama ta'mal. Itu asli hikayah Nabi Ibrahim. Artinya apa? Sebetulnya saat kita tidak kenal yang namanya Allah, masih mudah mengenali siapa yang menjadi Tuhan. Yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan matahari, menciptakan rembulan. Dan model begitu yang dipakai oleh para nabi. Ya, para rasul. Jadi Nabi Ibrahim mengalami peristiwa fisik, ya, gerakan revolusioner, dia supaya menunjukkan anak kaum ini goblok. Direwangi meteli tenan, sampai berolo-berolo dipeteli. Kamu udah paham. Wong goblok agak dicontoh fisik kan enggak paham. Paham ya? Ngadepi wong goblok. Wong goblok kotok.
Nabi Musa yang ngoten. Ketika tukaran ambek Firaun iki boten nyebut Allah, disebut pangeran. Misalnya ketika dialek Musa, pangeranku aku, ma'alim tulakum min ilahi wa pangeran mesti aku. Jadi Nabi Musa, ora pangeranku Rabbul Masyriqi wal Maghrib, semerane wetan mbek kulon. Nabi Musa pasti kuwi anyaran dadi nabi rada kliru, nek nyipati pangeran kok pangerane wetan mbek apa? Jadi Firaun ya enak. Aku mlaku ngetan kulon ora pangeran. Sarapku sing pangeran ya aku. Akhirnya Nabi Musa muni, Rabbus samawati wal ardi, semengerane langit dan bumi. Gak, ning bumi jelas aku, Musa, keliru jelas. Bumi pangeran jelas aku. Pangerane langit dari Nabi Musa. Jadi keliru nek, kok enak ora goblok. Ya hamanun nulisor al ali abdul asbab bersamawati fa aqsal ya ila nabo Musa. Saat ini jadi piramida sing didol pemerintahan Mesir do wisata niku baru kae Firaun, baru kae apa? Jadi wong Mesir mangan rezeki kok adol Firaun. Yaiku piramidane mek jatatin apa? Paham, mulane Mesir rada sekuler, wong rezekine kok baru kae adol apa? Sa pangeran ning bumi blas gak mungkin, ning bumi blas pangeran aku. Nah langit mungkin tak, tapi kok sik. Akhirnya ngongkon carane insinyure. Haman aku gaekno bangunan sing dhuwur. Tak deloke ana tenan ora pangeran ning langit terus nganti saiki dikenang dadi napa? Piramida. Iku dhisik dinggo Firaun ape nantang pangerane sinten? Musa la'ali abtalu ila ilahi napa? Musa wa inni la'azunnu kadiba. Paling duwara. Akhirnya Musa bingung kan. Artinya pendapatnya dia itu tidak bisa mematikan hujahnya sinten? Firaun. Mereka matekno argumentasinya Firaun. Akhirnya ngambil senjata pamungkas, ya sudah, Tuhanku adalah Tuhan kamu dan mbah-mbah kamu, leluhur kamu. Itu Firaun terus murka, menyuruh supaya Musa itu dipancung atau dipenjara. Karena dengan logika itu, pangeranku yang mengerani mbah-mbah dhisik. Nah, pancen ke pangeran berarti mbah-mbah dhisik ra sido dadi pangeran, ora duwe napa? Tentu orang tahu Firaun itu punya leluhur, punya orang tua, punya kakek, punya nenek moyang. Kalau Firaun itu Tuhan, berarti mbah-mbahnya dulu tanpa apa? Tuhan. Mikir deh. Semenjak itu mulai banyak yang iman. Yang disebut waqala rajulun min ali fir'auna yaqtumun apa? Iman. Karena sudah gagal semua. Teorinya Firaun gagal semua. Sehingga saat itu diam-diam banyak pengawal Firaun yang sudah apa? Iman. Karena perdebatan Musa dan Firaun tentu lebih masuk akal yang versimu Musa. Bahwa Firaun tidak mungkin Tuhan. Sehingga pengawal-pengawal Firaun saat itu diam-diam sudah banyak yang nopo. Ini disebut rajulun min ali fir'auna yaqtumun apa? Iman. Ben sama maca Quran dong, ben apa? Lah orang-orang ini sebetulnya diam-diam bela Musa. Sehingga ketika Firaun punya rapat rahasia atau saat ini rapat intelijen untuk bunuh Musa, niku orang-orang ini bocorkan ke Musa. Ini disebut wajah amin aqsal wajah rajulun min aqsal madinati napa ya aqala ya Musa innal mal ayatamiru nabika liya tuluka Musa saya tahu informasi bahwa kamu mau dibunuh maka kamu harus lari. Nah, orang-orang yang imani barokahnya menyaksikan perdebatan Musa dan itu dan Firaun kalah secara hujaiyah napa dan itu selalu pakai kata Rabbun dulu tidak kata Allah pakai kata apa. Nah, tapi sekarang itu banyak orang yang misalnya orang Islam muni Tuhan itu disoal. Gak muni Allah, muni Tuhan itu umum. Memang dalam banyak hal kita harus mengatakan Allah, tapi dalam banyak hal, terutama dalam proses-proses dakwah itu baik dikatakan Allah Tuhan. Sampai kalau nggak percaya, ini kalau teori ilmiah saja misalnya, apal-apal Quran sakit ngelalar. Secara teori nuzul, Quran pertama turun ora Iqra, ya. Iqra itu tidak ada kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti terus ada ayat Iqra wa rabbukal akram. Itu tidak ada lafaz kata Allah. Setelah Iqra sampai alamal insan malam ya'lam baru turun ya ayyuhal mudaththir. Jadi ada kata Allah ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka. Buatan Allah, tapi apa? Wa rabbaka. Buatan Allah apa kafir dan apa wa rabbaka? Karena dalam konteks non muslim, tentu yang dicari itu Tuhan. Allah itu nama spesifik, nama tauqifiyah yang ditetapkan oleh Islam. Kalau balik ini, Allah itu nama spesifik yang ditetapkan oleh syariat Islam. Sebab itu misalnya di Jawa belum ada Islam, mereka punya penamaan. Ini disebut sayang nopo widi, yang semuanya
Kemudian Islam dengan khas Islamnya menampakkan zat itu bernama Allah. Sebab itu dalam perdebatan Nabi itu mesti Tuhan gitu. Kalau dengan non-Muslim mesti apa? Tuhan itu siapa? Paham ya? Akhirnya ketika Muhammad muni Tuhan terus didoa. Mas, nah pangerananmu ora Lata, ora Uzza, ora Hubal, pangerananmu sapa? Amin dahabin apa bermateri emas, amin sidotin atau perak, am hajarin atau batu. Karena di benak mereka yang bernama Tuhan adalah arca atau berhala. Maka takok oleh Muhammad, pangerananmu materinya apa, Mas? Akhirnya panajala kul huwallahu ahad. Oh, pangeranku jenenge Allah, zat sing tunggal. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Nah, pas Muhammad jawab pangeranku sitok gawok meneh. Mas, urusan dunia ku wae. Kok pangerane sitok mesti kurang, Mas. Paham apa? Mesti apa? Kurang. Akhirnya Allah menjelaskan fungsi-fungsi malaikat, termasuk lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Tuhan cukup satu, kemudian urusan-urusan per detail ditangani dinten malah malaikat. Sama dengan metode Cina atau agama-agama lain yang menyertakan dewa untuk beberapa urusan. Paham ya? Oh, itu sama. Sebab itu ketika Islam masuk ke Cina, ya dianggap tidak janggal karena Tuhan satu. Kemudian ada awan penolong kayak malaikat, kayak dewa-dewi. Di Jawa dari Buddha Hindu, dari Tuhan yang bernama Sawang Widi ke Allah ya tidak janggal. Ya kemudian tinggal pembantu macam-macam. Ini rumah agen. Sebab itu menunjukkan bahwa teorinya Imam Ghazali itu benar. Bahwa fitrah manusia itu pada dasarnya sama. Bahwa ininya itu yang sakti itu hanya satu. Kemudian yang lain hanya pembantu. Sebelum Islam tentu itu dewa-dewi, Islam menamakan itu malah malaikat. Cara wong dukun Jawa jenenge perewangan. Tapi sama pola manusia itu tunggu-tunggu sama. Paham ya? Terus nanti kalau enggak ramai perewangan juga cara khodim, mau itu khodam. Nah khodam itu terjemahannya buruk, itu perewangan. Wah mau enggak kalau mau perewangan kalau anda tahu ngaji, Pak Yai itu jadi dua khodam. Mana nih nanti terjemahan? Seperti dua apa? Perewangan. Perewangan bogudul, bojin, memalaikan, bompor, onot mau mau bahasa Arab. Benora ketoro Jawani di bahasa Arab apa? Khodam itu terjemahannya apa? Perewangan. Khodama yang dulu khodama khodim mana buruk. Candalan itu nak cara pondok jenis khodim. Kedaran itu buruk kayak orang Jawa kasar. Terus di pasaran apa? Khodim. Orang Jawa itu setengah kawan kali. Nah sekolah tawangan umum. Jangan madrasah. Madrasah terjemahannya ya sekolah. Sampun nggih sampun, bakso kok terjemah nggih sampun. Wong Jawa tidak ada itu sampun bakso. Itu ya itu tadi ya itu. Memang proses nopo ke infiltrasi bahasa nopo semacam sama-sama ada kata penyerapannya itu ya, kombinasi malah tinggal kabeh. Sampun nopo? Sampun bakso kok terjemah. Anak sekolah nih, sekolah nih madrasah. Lah terjemah nih madrasah. Berarti sekolah nih sekolah. Paham ya? Jadi ini pentambahan ngertos yang tertanam dalam benak dulu sebelum para rasul menjelaskan detail. Kalau Tuhan itu harus banyak, karena urusan dunia apa? Sehingga ketika ada utusan-utusan yang mengatakan Tuhan satu, mereka jangan. Terus kejanggalan kedua, karena utusan itu berupa manusia. Walaupun kalau terangkan dalam khayal mereka yang menjadi mediator antara manusia dan Tuhan itu sejenis makhluk gaib yang tidak tersentuh. Ini disebut kanu ya'budunal jin. Iku tunggale wong dhisik sedurunge Islam pokoke nak liwat alas, towet gede. Amit bae. Yo ora ono bae kok ora. Butuhe ana sing diamiti, butuhe ana sing napa? Akhirnya tiap gede iki dari Mbak Sopo, nak alat Sopo, nak segoro kidul Mbak Sopo, Nyiloro Sopo. Itu mitos kuno sama seperti ning desa-desa nak ono wit gede, amit Mbak baden iki. Dia tidak paham, amit Mbak Sopo ya ora.
Sama seperti dulu ketika ada Hubal, ada Lata, ada Uzza, mereka bukannya tahunya ini ada semacam mediator, ada makhluk-makhluk yang tidak tersentuh. Dan itu yang menjadi pelantara antara mereka dan Tuhan. Nah, ketika sekarang yang benar-benar jadi perantara yaitu Rasul berupa manusia, tonggo, tandanya itu kaget. Orang siap, ono tonggo, jadi apa? Rasul. Nah, ono tonggo jengki, ya kuno. Kenapa? Kowe dadi menteri wak seneng. Kowe kena menteri seneng. Perkara ora tanggal. Jajal lah menteri sing tanggane ora seneng. Ayo kita tuh. Paham. Kowe ora ngayu seneng. Jajal ngayu sing tanggal. Ora iso seneng tenan. Kok goblok. Kowe sunah tuh. Wong ora seneng iso seneng mek tanggane. Nah, seneng yo nekat berarti itu terlalu nekat. Ya itu sudah sunah tuh. Akhirnya orang Arab kaget. Ketika yang diangkat Rasul atau ngaku Rasul, wong sing trimo jenenge Muhammad. Yang mereka kenal mulai kecil trimo wong biasa. Nah itu kegawaan kedua. Nggih. Akhirnya diperparah. Gawoke diperparah ketika para Rasul duwe ajaran nak wong sampeyan bar mate iku tangi meneh. Tambah parah meneh. Wes ora percaya diperparah nganggo logika sing ra masuk akal meneh. Tambah parah. Sabar kok. Akhirnya ngomong Mekah niku kadang-kadang Abu Jahal senengane jaraki. Beto balung sing pun rusak diremet-remet ngarepe Muhammad, disamyokno ning raine Muhammad. Mas iki lho coba dintangi meneh. Sing disebut aida kunna idomau warufatan. Rufatu sing dijur. Jadi wong kafir senengane ngremet-remet balung ning ngarepe Muhammad terus disawurno Muhammad. Iki lho Mas sing jare coba tangi men. Malah parah meneh. Wes ngono sing gawa risalah dek kere Nabi Muhammad terus yo malah ora ngandel. Dianggap golek popularitas, dianggap wong edan, akhirnya wong kafir muni. Manfaate iku kepengin opo lho, Mas? Nah, pancen kowe iku perkara bingung terus ngomong sing ora tak tambahno, Mas. Nak kowe golek popularitas perkara rong kali rapi tak kabehno. Nak golek duwe ya tak kei duwe. Sementing wis gawe aneh-aneh. Mulai akhirnya aku tak posting, Mas. Bosnya ngambil pengiran dihibur merah, aneh meneh. Ayo repot. Malah cerita perkara langit, tambah aneh meneh. Ada kan telur yang ditombok, 4 luwih nopo. Paham ya? Wah, kira wong kafir wis tambah omong dadi-dadi ini Muhammad kena sihir, wajnun. Majnunu wa bujir wonge dan wong sarap, wis apa-apa. Tambah duit tambah nopo? Lah kenapa lama-lama akhirnya Muhammad diterima? Ini yang perlu dipelajari para kiai, para santri, para orang Islam. Kenapa dengan segala keanehan ini pada akhirnya Muhammad diterima? Jadi itu kembali ke akal sehat. Kembali ke akal sehat. Nyata misalnya. Kenapa Nabi akhirnya diterima? Ini awal-awal ini. Misalnya kalau kan dari awal Tuhan dibayangkan ada mediator yang berupa makhluk gaib yang menjadi perantara antara manusia dan Allah. Isi disebut Quran kanu ya'buduna napa? Jin. Akhirnya Nabi ini bisa membuktikan bahwa dia lebih keramat, lebih punya mukjizat ketimbang yang mereka asumsikan sebagai makhluk gaib-gaib itu. Makanya ketika ulama-ulama, tidak mungkin seorang ulama gaib keramat, seorang Nabi tidak punya mukjizat. Ini yang disebut iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iyyaru ayata yuridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wa tabu ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqim. Akhirnya itu berjaya. Nabi Saleh itu buktekno ana unta metu ke tengah watu. Sing disebut naqatu napa Saleh. Nabi Musa itu buktekno tongkat iso malih dadi ula gedhe. Paham? Akhirnya apa? Adu kedijayaan. Ternyata Lata be Uzza be Hubal sing jare duwe makhluk gaib sing gak tersentuh, sing luwih sekti, ternyata ora iso apa-apa. Ora iso napa? Apa? Nabi sing ngeklaim dadi utusane Allah itu buktekno. Iktar batisa atuan sakal. Kuwi ku Abu Jahal terbelar tenan. Wong Mekah itu kan padang pasir, jadi bulan itu sangat dekat. Karena dalam teori falak bumi terdekat dengan rembulan dengan aras itu Mekah. Kon dulu tenang. Bukti nak aku Nabi, bulan itu tak pecah ya kan. Pecah tenang. Orang kafir melihat
Sehingga mereka terus wakat dan wata bau mereka akhirnya meyakini. Nak ngono mat, kowe iku tukang sihir. Iku wis rada naik kelas. Mergo saya tukang sihir ora dan relatif terpelajar. Mergo wong iso dukun yo tau ngaji, paham tahu napa? Ngaji. Tahu guru. Jadi muni takdir wis naik kelas. Paham nggih? Sangka status pertama Mas Nur napa? Mas saiki mudah kelas napa? Sahih. Muhammad itu pakar sihir. Mergo wong ora iso nyikir nganti bulan pecah. Wis mulai lebih kan. Ya lumayan ora pedine napa? Lumayan. Mulai kayak itu gedeng teman-teman orang kayak nobel ya gedeng teman-teman. Lumayan orang pedine. Wong ben orang pedine ben apa? Kiai. Senajan to ya pedine lewat jalur kiai sing napa? Sing dukun, sing napa? Nobel. Lumayan, maksudnya lumayan ya rapati bener tapi lumayan. Maksudnya gue. Ini sejarah nyata. Buktinya malah di cerita Nabi Musa. Ketika teori-teori Musa logikanya nggak dipakai Fir'aun, akhirnya ditinggal ya lebih gede jaya. Itu Saharatul Fir'aun di Musono mujizati sinten Nabi Musa. Kabeh semua Nabi mesti ngalami begini. Nabi Soleh ngangge nopo fa'akorun nakoh nganggo unta sing keramat. Begitu juga Nabi Hud, Nabi Yunus. Semua Nabi ngetok. Karena itu tadi. Kenapa Nabi? Ngeten maksud kula. Awal satu itu kan logika yang bisa dirasionalkan oleh akal. Tapi kenapa setiap Nabi mesti ngliwati masa-masa mukjizat di mana ini ada unsur supranatural? Karena dari awal orang-orang kafir ini semacam menuhankan makhluk-makhluk gaib yang dianggap mediator antara mereka dan Tuhan. Lah makhluk gaib ini dianggap sopo mereka sendiri gak paham. Ya sebab wong Jawa lho, wong Jawa. Nah ana wit gedhe muni amit bae. Paham nggih? Apa ngetok wit gedhe di ruwatan dhek, mun arep pamit kemari kuwala. Wah, apa merbualah gak amit bae go maca apa ngono. Lah begini-begini dulu lebih kuat lagi tradisi kayak. Paham ya? Lah kepercayaan begini hanya bisa kalah saat Nabi Muhammad yang nunjukno kelasnya yang menguasai alam gaib. Meskipun akhirnya status takir, ya. Akhirnya status nopo. Tapi lumayan naik kelas, tonggo pajulu dari nopo. Takir. Mumpun lumayan ini. Baru kayak lumayan nopo, ngomong mulai wedi. Paham mulai nopo? Wedi. Yang pun lumayan. Lapas mulai wedi ini mereka tidak sewenang-wenang. Akhirnya ada proses dialek. Proses dialek pencarian Tuhan, yang rasional. Sosial yang iman, kados Abu Bakar. Sosial yang iman dan cilik cerdas, kados Sayyidina Ali. Ya macam-macam. Banyak yang akhirnya iman. Nah, mulai itu terus ada perlawanan sosial. Termasuk ketika budak-budak wong kafir malah iman kaya Bilal, Ammar, sudah. Akhirnya majikane ra nrimo. Ang majikan merambut nut malah nut wong li. Iya, mulai perkara meneh. Paham? Jadi mulai masalah teologi merembet ke masalah sosial. Lah pas masalah sosial terjadi perang antara kelompok Abu Jahal dan kelompok sinten Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad perang itu konsepsi yang kesekian kali dari proses-proses interaksi sosial yang dialami kanjeng Nabi kalian Abu Jahal yang disebut akana linnas napa ajaban. Nah, tegene juz 8 istilah awaji betum anja akum dzikrum min rabbikum. Kenapa setiap ono rasul, setiap ajaran rasul kok dianggap aneh? Mergo otak mereka sudah terpatri, sudah terdesain untuk membayangkan yang namanya Tuhan pasti banyak. Sehingga kalau ada teori Tuhan satu, ada alal alihata ilaha wahida, inna hadzal syai'un suja. Nah, ana ajaran pangeran kok sitok itu dianggap napa? Aneh. Mulane kula niki setuju kula nganggo teori nak kenapa Islam di Jawa kok cepat. Agama Buddha Hindu itu di Jawa lama. Kenapa Islam datang kok cepat? Karena dari awal ada kesamaan. Podo-podo keyakinannya saya di Tuhan yang satu. Islam muni Tuhan apa? Satu. Paling angel yang Islam orang Kristen. Untuk lungso siji nu buat lorong untuk angel. Nah sisi kan paling lebih seneng. Misalnya saya di Jawa kembarannya akar. Wong Islam lah nak muni ya wakil ya karena ngeleh jeneng, jadi Allah mengentok kan cek rada gampang ngeleh jeneng tok. Lah kongko pirang-pirang, jadi telu itu lumayan. Telu kan jadi apa?
Paham bisa terus sampean ngerti kenapa setiap rasul ngadepi stigma, ngadepi tuduhan kaumnya, nah itu dianggap ajarannya dianggap napa? Aneh. Ini asal usulnya ngoten. Logika masyarakat dulu itu begitu. Lah yang bisa melawan itu hanya kekuatan gaib. Akhirnya no bukti Nabi Ibrahim dobong Namrud gak tegas. Nabi Musa duwe tongkat sing ngalahno Saharatun napa? Nabi Muhammad iso mbuktekno mecah bulan. Lah mukjizat ini hanya diperlukan saat melawan masyarakat yang saat itu cara berpikir juga model supranova. Nah, dengan asal usulnya kenapa Rasul harus ada mukjizat? Karena mereka sendiri mengklaim punya makhluk gaib. Jadi disebut kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim. Jadi mereka itu meyakini antara Allah dan makhluk-makhluk itu ada makhluk gaib. Nah, makhluk gaib itu menempel di berhala-berhala yang mereka ciptakan. Barang diciptakan terus di kamar-kamar diri. Ya sama seperti mitologi Jawa. Terus kubur di sawangannya orang penunggune Mbah Sopo. Mau segoro nak ombake biasa digo wisata. Tapi nak ombake kubur di kok segoro gitu yo orang penunggune. Kok yang Jawa kan. Ya itu memang kuno. Cerita begitu itu kuno. Wes cilik sinandur ya biasa. Baru wis gudi sama orang sing apa? Foto jimat ki wonten, kerja ana sing gawe. Biasa, baru wis duweran semua macam wis suwi. Sama orang sing nunggu. Nah itu memang psikologi manusia pasti begitu. Dan itu kuno, kenapa? Bukti kalau kuno, misalnya biar tahu, itu mulai Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh itu awal rasulin bisa arti rasul pertama. Karena Nabi Adam belum sempat jadi rasul. Nabi Adam hanya nabi. Karena dia tidak perlu jadi rasul untuk tidak wae mau anak itu. Mau anak apa? Nabi Nuh itu mengalami model pemikiran begitu. Ini ku waqalu la tazarunna waddau wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasr. Itu nama-nama patung orang-orang soleh. Ketika harus didesain jadi patung, lama-lama dikeramatkan, dianggap punya kekuatan gaib. Sehingga setiap orang mau berdoa harus melewati patung-patung itu. Kemarin harus digawe terus kuno, mesti dianggap orang penunggune. Uwet itu naik cilik, dianggap biasa. Terus gugur di tawangannya orang apa? Bahagia. Mulane delalah berolo-berolo wabahe wae diyakini tok perkarane iku tuwa. Nah tuwa dianggap duwe penunggu. Lah delalah kertane Allah itu tuwa Ka'bah. Mulane pangeran nyipati Ka'bah al-Baitul Atiq, omah sing napa? Tuwa. Wong tuwa wae kok hebat, ora ora critane iku gunan iki tuwa-tuwa sing ra jelas iki. Mulane Ka'bah berarti bil Baitul Atiq, rumah yang apa? Tuwa. Bersama roh kabeh. Kena opo tuwa kok hebat ora ora asal usul iki. Mergo go nyai liya-liyane tuwa identik dengan makhluk kan. Tapi Ka'bah sebagai rumah tua, tapi tua yang jadi kenangan tauhid. Paham ya? Mulane anto sira bidalito iki nawal akiki nawar rukai sujud. Sehingga ketuaan Ka'bah sebagai simbol tauhid. Yaitu hanya diperuntukkan mereka yang berrukuk dan bersujud. Orang kudu nganti kaji, sampeyan rukuk ning kene madhepe ya Ka'bah. Sujud ning kene ya madhepe napa? Ka'bah. Malah ngenteni kaji, malah kesuwen. Nggih, wong mriku ora mung rito isina, wal akidina, wal rukai. Ya mulai sekarang bisa ngrukuk kalian apa? Orang-orang hubungannya kalian haji. Ini singwen mawon, duwe yo kaji, tapi saat ini lah kita bisa membuktikan kiblat ke Ka'bah sebagai kenangan bentuk napa? Tauhid. Mergo liyane ana watu-watu sing ora dadi kenangan tauhid, malah dadi proses napa sih? Menurut wa ta'awwal alladzi dza'alan kang gawe sapa ladi asam ta ing srengenge digawe diaan ingkang terang benderang data dia ing tegese sing duweni sifat terang benderang nuren tegese duwe nur wal qamara lan Allah gawe ing rembulan digawe nuron ing duwe cahaya waqad darulan ngira-ngirakno sapa Allah utawa waqad darulan mesti sapa Allah ing qamar min khaitu sayru saking sekirane mlakune qamar Allah gawe mana jila ing pira-pira tempat.
Rupane sama nyatun wa isru naman jilan, yaitu duwe 28 tempat di samarin wa isri nalailatan ing dalam masa 28 dino. Mingkul lisahrin sanging saben-saben bulan. Waya tatirolan nyimpen to ora ketok apa komar lailatae ning ngromungi. Niku sing dadi misteri. Jadi yang disepakati itu pasti 28 hari. Istitar lailatae ini ingkana lamun ana ajaru salah dina yauman. Aulailatan utawa mung istitar suwengi ingkana lamun ana posari kutis atan wa isrina yauman iku mung 29 dina. Di mana jile 28 bulan terkecil, maksudnya bulan terkecil pinten 29. Nah, antarane 29 30 jadi misteri terus. Iso lailatan iso lailatan. Li ta'lamu supaya ngerti sira kabeh bidalika kan mengkono-kono adat mana dikul komar. Adat dinina ing ilangane pira-pira taun. Wal kitab lan ngerti ing kitab. Makola orang yang takno sapa Allah wa taala dari kalimat Qur'an kono barang sing disebut ila bil haqqi kecuali kelan fungsi sing hak. La abadan ora kok krana dolanan. Ta'ala mahulur Allah andai kata yang kono al abad. Yufassirul ayati liqaumi ya'lamun. Sebagian qira'ah yufassirul ayati liqaumi ya'lamun. Yufassiru merinci sapa Allah bil iklan ya wanuni lan. Yubayinu tekse jelasna sapa Allah al ayati ing pira-pira ayat liqaumin kedue kaum ya'lamun kang ngerti sapa kaum. Ya tadabaruna tekse kang angan-angan sapa kaum. Inna istilah ini saat ing dalam perbedaan bengi wan hari lan dino. Bisa di kelawan budalan wal maji lan teko wajah dadi lan tambah kadang dawa bengine kadang dawa rinane wa nusoni lan kurang wa malan perkara falako ingkang nyetano sapa apa samawati ing dalem propro langit min malaikatin sai malaikat wa samsin lan srengenge wa qamarin lan rembulan wa nujumen lan lintang wa ghairi dalika lan liyane mengkon-mengkon kabeh wa fil ardi lan sing digawe Allah ing dalem bumi min hayawanin sanging hayawan wa jibalin lan gunung wa bihari lan pira-pira segara wa anhari lan pira-pira laut wa asjari lan pira-pira pepohonan wa ghairiha lan liyane hayawan jibal bihar la ayatin yektene dadi pira-pira pertanda dalalatin yektene pira-pira pertanda ala kudrati ta'ala ing atase kemampuan Allah Ta'ala di kaum men kedue kaum yang takwa kang takwa sapa kaum bu ing apa payu minu namung gelem iman sapa kaum khoton tertentokno sapa apa gum ing kaum minu bizikri lan kasebut li ana rum krana satene kaum mukminun almun tabiuna sing manfaat kabeh dia lan ayat. Innal ladina satene wong akeh lair dina kang ora arep karo sapa ladina liko ana ing ketemu ning ingsun dibati kelantangi saka kubur. Warodulan padha puas sapa alladzina fil hayati dunya kelawan penguripan dunya. Dalam akhirati hale dadi penguripan akhirat. Li ingkarihim krana ingkare wong akeh lan maring al hayatil akhirah. Wa ma'anulan tenang sapa ngakeh dia kelan hayati dunya. Sakanu sing ngrasa nyaman sapa ngake ilaha maring ayat dunya. Waladina lan ngake gungkang teladina an ayatina sing pira-pira ayat kita gua kuluna lali kabeh. Lali dala ilawah daniyatina. Patuhe an ayatina dala ili wahdaniyatina tekse dalil-dalil keesaan ingsun. Iwa kuluna lali kabeh tarikuna tekse ninggal kabeh dinazori maring ningali ing dalam ayatina. Ulai kau mengkono-mengkono kabeh ku makwagum tegese utawi panggonane ulai kae anarun roko. Dimas bab perkara kang ana sapa ngakeh ira diguna nglakoni sapa ngakeh nasib sanging musikan wal maati lan pira-pira maksiat. Innal ladzina ta'tanu ngakeh amal kang padha iman sapa ladzina wa amil lan nglakoni sapa ladzina sholihat ing pira-pira ngamal saleh. Iku ya dihim rabbuhum bi imanihim. Ya iku bakal nujono ing alladzina yursiduhum tegese nunjukno sapa Allah yursiduhum tegese nunjukno gumeng alladzina sapa rabbuhum sapa pangerane alladzina bi imanihim kelawan iman-imane alladzina amanu wa amilus sholihat iman bi iklan apa bi ayat ala gambare arep gawe sapa Allah lagu maring wong akeh wong iman sing saleh nuron ing nur ya kaduna kang iso untuk petunjuk sapa ngakeh bi iklan nur yaumul kiamat ing dalam dina kiamat tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Tajri rumah min tahtihim saking nisor-nisore ahli jannah wa anharu biro-biro sungai. Fi jannatin na'im ing dalam swarga kang penuh nikmat. Dakwahum ta'iridane utawa pengucapane wong akeh biya ing dalam jannah. Etola buhum tegese utawi golekane wong akeh limang maring perkara. Ya tawuna ulang tenung sapa ngakeh ing mabil jannah ing dalam swarga. Ayaku yen to padha ngucap sapa alladzina subhanakallahumma
Subhanaka kan suci panjenengan Allahumma Allah. Ya Allah tegese dawuh ya Allah. Fa idzan mongko nalikane mengkono. Ketika wis wiridan subhanaka Allahumma, ma utawa apa wae to lagu kang padha njaluk sapa alladzina ing man. Ketika wis wiridan subhanaka Allahumma, apa yang mereka minta tahu-tahu iku bena aidihim. Fa idzan mongko nalikane ngono. Mau te apa wae to lagu kang padha golek sapa ngake kuwi, iku bena aidihim ku mendadak ning ngarep tangan-tangane wong akeh. Maknane sekali meminta langsung ada gitu kan. Fa idzan ma to lagu iku bena apa? Aidihim wa tahiyatuhum te penghormatane alladzina utawi kata hormate to saling sapane alladzina fima ing dalam perkara binarum kang ing dalam antarane alladzina dia ing dalam kana iku salamun ku kata salam wa akhiru da'wahum te akhir saking dungane utawa saking wiridane wong akeh an fasiratun wa alhamdulillahirabbil alamin wa alhamdulillahirabbil alamin kula terang masalah falak sithik. Walladzi ja'ala samsa biya awwal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadat sinina lakum wa hisab. Sing jelas yang perlu diketahui kita yakin sekarang itu tahun 1431 nopo itu Quran turun itu sekitar 610-an Masehi. Ini sekitar 610-an Masehi karena terpautnya itu 600 tahun. Ya sanggup mawon saat ini tahun 2000 Masehi, Hijriah tahun 1400, berarti terpaut maupun 600 tahun. Itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan ilmu astronomi, ilmu falak, di Quran ini. Termasuk ilmu falak, ilmu kejiwaan, khed, penyakit dan sebagainya. Termasuk ayat ini ayat sorry tentang rangkan fungsi asam tanoko. Sebab itu kalau sampai ngaji falak itu mesti bisa ditentukan. Ini sumbula, ini mizan, ini akrab, ini dalu. Kalau ini musim ini, kalau ini musim ini bisa ditentukan. Karena posisi rembulan di mana itu menentukan gelombang laut, juga menentukan musim hujan atau musim panas. Dan itu sudah didesain sedemikian rupa oleh Allah. Kalau kalian di Malaysia, dan sampai jadi dua iman, jadi saing, jadi dua pengetahuan. Proses falakia itu memang bisa diilmoni, yaitu misalnya ini sumbulan, dalu, akrab, saraton dan sebagainya. Itu bisa diilmoni kalau ini menjadi musim 4, yaitu Arabi, Wasoek, Walkhori, Basita, itu cara Jawa orang musim labok, kemarau, terus hujan, terus khori cara mereka yang antara ini hujan sampai marah. Khori dalam jalan bahasa Arab. Mungkin kalau di Eropa ada musim gugur, musim semi, musim salju dan sebagainya. Tentu musim salju atau daerah salju terkait sama posisi matahari yang jauh. Tropis terkait sama posisi matahari yang kayak apa. Begitu juga daerah-daerah yang dilewati khotul istiwa. Terus di bahasa Indonesia katulis istiwa. Di katulis istiwa sama bahasa Arab khotul istiwa. Bagi Jawa dari nama katulis istiwa. Jadi khazanah di Jawa itu utang bagi orang Arab. Cuma saya kira dia kau ini juga belajar falak secara bahasa Arab. Santri so ngaji, misalnya wiridan sok roh ilmu, itu kode goblok ya. Sajane iki wiridan teman-teman roh ilmu iki. Dia ilmu ya termasuk sesuatu yang diajarkan Al-Qur'an. Yang diliwati katulistiwa karena persis di tengah, maka siang dan malamnya trennya sama. Kisarannya sama-sama 12. Terjadi ukawirul laila ala nahar wa ukawirun nahar ala lail paling hanya menit. Kayak kemarin jam 4:30 sudah padam. Sekarang sudah stabil lagi. Tapi tidak ekstrim kayak di Inggris bisa 13 sama berapa. Kalau di Indonesia trennya karena yang dilewati katulistiwa sama dengan Arab Saudi trennya sama-sama 12 jam. Bisa diilmoni. Ini disebut khotul istiwa. Lah yang perlu dicatat, yang membedakan kita dengan orang kafir, termasuk orang-orang falak itu yang paling ahli itu orang Belanda. Mulai dulu yang ahli istiwa, ahli astronomi itu orang Belanda. Yang membedakan bahwa menurut Islam, ketentuan itu semua bukan berdasar hukum alam. Tapi ada alladzi, ada ja'ala. Bahwa semua proses yang alami, yang kontinu, yang stabil, itu ada penciptanya, yaitu huwallazi ja'ala samsana.
Artinya itu diciptakan Allah. Allah menciptakan, mendesain matahari sedemikian fungsinya. Allah menciptakan rembulan, didesain sedemikian rupa. Karena menurut Islam itu ada kata Allah yang paling peran utama. Tentu Islam meyakini suatu saat Allah bisa merubah tata sistem ini semua, tata surya ini semua. Dan itu di tangan Allah. Tapi kalau menurut hitungan mereka yang tidak beriman, tentu langsung dianggap hukum nopo alam. Itu saja bedanya. Tapi secara sains itu sama. Karena sains itu universal, secara pengetahuan sama. Sama dulu hitung-hitungannya zaman Nabi. Itu sama persis dengan hitungan-hitungan modern. Kalau riyen maca hadis sahih, Nabi sering bangga, aku itu bejat untuk dina Jumat ya. Wong Yahudi ku keliru, boleh dina Jumat untuk Sabtu. Wong Nasrani keliru untuk Ahad. Aku sing bejo, boleh Jumat untuk Jumat tenan dari. Lha niku nak mbok runut saka awale langit bumi digawe. Niku selisih sekian menit cara teori falak niku sawali. Iku suwe-suwe dina mesti ora sing ilang. Wilang suwe tambah, suwe ilang. Maksudnya nggak sampean logika. Dina niku kan 24 jam. 24 jam niku iso 12 jam. Lah anak terpait nopo ilang 5 menit 10 menit itu melok dina kedua apa ketiga. Iku suwe-suwe nak hitungan miliaran tahun iki dadi dina. Misalnya sampean saiki tak bedheki. Ini ben sampean latihan mikir, ora ngaji wiridan men ndak karena yang seneng istighosah ora seneng ilmu. Mau seneng ilmu rambu istighosah. Wong Islam ora repot. Sing seneng ilmu ora rambu wiridan. Sing rambu wiridan potongane ra pahaman. Mulai kula terangno, nak masalah Ramadan khilaf nanti patang dino ditolerasi peke. Mergo pangeran nggih tebak-tebakan tiap bulan iku 2 dino istighfar. Berarti tiap bulan ana misteri 2 dino. Nah, lan lirune mulai Saban. Karo dino ping pindho, dadi napa? Badan. Ane saiki tahu stres, kertas Saban di awal. Nah, sing emosi kok ana pemerintah. Paham kan apa? Kalau terang nih masalah saya ini. Nah, dihitung itu sama. Mulai zaman Nabi Adam, mulai diciptakannya langit dan bumi, itu gak ada kitabnya yang dihitung. Nabi Adam diciptakan sekian ribu tahun sebelum Nabi Muhammad. Terpautnya Nabi Adam sama Nabi Idris sekian tahun. Nabi Idris dengan Nabi Nuh sekian. Nabi yang satu periode itu bisa dihitung. Paling Nabi Lut sama Nabi Ibrahim, Nabi Musa sama Nabi Su'aib. Ya gitu ya. Harun Nabi Musa itu Nabi proposal ya. Jadi Nabi Harun jadi Nabi berdasar proposalnya Nabi Sinten Musa. Kodene jadi Nabi dhewean raenan. Usul ning pangeran kakake kon ngangkat dadi napa? Nabi. Jadi Nabi proposal Nabi Sinten Harun. Mulane tahu diuyak-uyak Musa ketika dakwah keliru dia Nabi Musa. Itu jadi Nabi perkara aku. Mulane pas keliru mimpin dijewer Nabi Musa. Nabi jadi jewer. Namanya jadi Nabi faktor pinter. Jadi Nabi tahu dijewer Nabi Harun sing jewer Nabi. Kepas Nabi Musa wiridan ning duri Sayyidina wiridan Nabi Harun mimpin ra pedes. Kaum dadi nyembah anak sapi. Mulai jewer. Mereka Nabi Musa kok dadi Nabi faktor ini. Padahal kakake Nabi Musa niku adike sinten? Ya Nabi yang seangkatan lupa sakit itu. Ya sakit nomor itu. Ini wonten tahun nih. Dari tahun ini kelihatan selisih hari, selisih jam, nanti lama-lama juga selisih. Malah ketika Kanjeng Nabi, wayatako robus zaman. Suatu saat trennya waktu itu tetap tambah nopo cepat. Ya, trennya tetap tambah nopo. Itu bisa dilogika. Kenapa trennya ketika Nabi ketika dekat kiamat termasuk alamatnya wayatako robus zaman. Waktu jadi cepat. Perasaannya orang Jawa saja sekarang saya kira nani cepat. Saya kira dino koyo cepat. Itu memang logikanya jelas. Karena alam yang sudah rubah, kisarannya matahari juga rubah itu mesti pengaruh. Dan sementara matahari sekarang itu tetap menuju kutub. Tambah hari tambah dekat ke kutub. Makanya proses pencairan kutub tetap lebih cepat dari perkiraan semua. Karena ada kutub. Kan logikanya kan sami ya kalau terang. Bumi itu bulat-bulat. Tentu yang kutub utara dan selatan itu sama-sama jauh dari matahari. Makanya logikanya menjadi X.
Sementara kita dekat dengan matahari, maka ya kayak begini ini tropis. Tropis, tapi di Indonesia karena pas kotul istiwa. Ya logikanya sama. Makanya menurut teori Quran, kiamat itu dimulai wa idzal biharu fujirat. Bukan yang fujirat, yang fujirat. Di Quran itu ada dua penjelasan. Satu, wa idzal biharu fujirat. Ketika lautan dipanaskan, dibakar. Karena lautan juga banyak kandungan minyak. Fujirat dipanaskan. Sebagian ayat wa idzal biharu fujirat itu di semua tafsir. Padahal tafsir-tafsir kuno itu sebelum ada sains modern. Itu fujirat itu artinya ikhtalafal asbu bil ujad li zawalil barzakh. Antara air asin dan air tawar itu dijadikan satu. Padahal ulama dulu itu tidak tahu loh teori peluluan apa? Itu tidak tahu. Tapi mereka punya insting, punya nurani. Teke doa ora duwe, ora den proposal malah. Samane ngono. Ora wise iku wis winau tenan para pangeran tenan. Itu teke waras atine ngene kok. Waras. Dadi nek ora pati roh lain diwari roh pangeran. Paham? Waras banget. Itu teke waras atine ngene kok. Waras. Gara-gara waras itu pahaman. Itu mau disebut beda rumah barzakul layakian. Dulu orang ngira barzak itu apa? Ternyata ya sistem tata surya. Karena matahari masih diatur sedemikian tertib rembulan, sehingga potensi bercampurnya air laut dan es di kutub itu masih rendah. Tapi lama-lama matahari kan bergeser menuju ketidaktertiban, sehingga lama-lama proses pencairan juga dimulai. Nah, itu nanti terakhir tetap ada proses fujirat, yaitu air kutub utara dan selatan dari es campur dengan laut-laut kita ini. Makanya meskipun versi film pun gambaran kiamat tetap nggak bisa melepaskan dari gelombang yang tidak stabil. Paham ya? Dan itu bisa dipicu misalnya mulai dari gempa, idzatil ardu karena gempa ini bisa merontokkan semua sistem. Goro itu jadi tsunami, gempa. Itu sama semua, teorinya Quran, teori modern sama. Bahwa proses ketidakharmonisan alam dimulai dari zilzalatil ardu. Dimulai dari wa idzal biharu fujirat. Dan semua itu bergantung sama teori posisi matahari. Ya, posisi apa? Matahari. Maka semua proses itu menurut Quran dimulai kuncinya di matahari. Semua cerita kiamat di Quran mesti matahari. Idza samsu kuwirat. Karena posisi matahari menentukan proses pencairan salju apa enggak. Nah, kita kan tahu paham, kemarin persoalan. Paham ya? Terus setelah matahari tidak tertib diperparah wa idzan nujumu kadar. Ketika atmosfer luar angkasa sana, meteor-meteornya sudah sama jatuh, perbintangan jatuh. Wa idzan nujumu kadar. Bisa kamu bayangkan? Gambarannya Armageddon jatuh sitok gegere ra karuan. Bayangkan kalau jamak wa idzan nujum piro-piro meteor, piro-piro perbintangan sing jatuh. Artinya kiamat jelas-jelas dimulai sistem matahari yang sudah tidak tertib. Batu-batu meteor dimulai apa? Jatuh. Wa idzan nujumu kadar. Nah makanya Allah ngendikan ketika matahari masih tertib, itu masih bisa diilmoni. Tata surya atau ekosistem yang tertib masih bisa jadi ilmu. Nita alamu ada tersinina. Orang menganggap itu satu pengetahuan karena dengan tertib ini akan jadi pengetahuan. Bukan sama sekali-kali jadi ahli Quran ini sekali-kali mau melampungkan terlalu. Dua sedikit tenang ini ilmu nih pengiran. Artinya terus ya masih nita alamu ada tersini kamu bisa tahu. Karena ketertiban tata surya yang kontinu sekian miliar tahun, orang akan punya identifikasi. Akhirnya mereka tahu pola-polanya. Akhirnya jadi Tapi ketika sudah tidak tertib, itu ilmuwan lah itu terus bingung. Mau suara tertib. Polanya sudah ada. Itu yang disebut idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Itu mesti waqala insan malah. Ini ada apa? Wong pinter lah tetap bingung malah. Tapi kalau masih tertib, jadi ilmu itu dita'alamu ada dari ini apa? Wal bisa. Jadi sesuatu yang masih tertib pasti jadi ilmu. Mergo pola-polanya akan dipelajari dan itu nanti menjadi satu rumus. Rumus menjadi ilmu. Mana ada alam yang tertib ra iso diilmoni. Wong wedhus tak diilmoni. Nggih to kan iso diilmoni to. Dulu orang ngira nek wedhus duwe anak itu perkara dipajang wedhus lanang.
Susu wong kan mikir, agar dipajang kok dia anak. Oh perkara ini sperma sangka lanang ning itu. Anak ora pas dipajang, sperma kok lanang diambil ning suntik wae kok mlebune lewat apa? Suntik. Wis mulai gak pati butuh sing lanang. Butuh sperma tok tapi ora usah butuh proses senggaman. Paham ya? Suwe-suwe dicek meneh. Ternyata di Bali ra kabeh mau sebagian tok. Ya dijupuk ae ning napa? Sebagian. Nah itu namanya pola. Pola yang tertib pasti jadi L. Nah tapi sekarang sudah tidak tertib. Dan itu saudara pola azin kita benerin pangeran. Ketika wala di jalan sampai di anu tertib, masih jadi ilmu lita alamu ada di sini nak. Bisa. Kamu bisa tahu karena polanya tertib. Ya, karena tertib maka bisa diidentifikasi, polanya bisa ditebak. Ya, tapi kalau nanti sudah idazul zilatil ardu zilzalah, ketika bumi terguncang, semua tidak tertib, mesti waqala intar apa? Ini ada apa? Nah sekarang ternyata ilmuwan mulai bingung, mulai malah karena pola yang mereka tebak keliru, apa? Pola yang mereka tebak, yang mereka ramalkan ternyata sering datang lebih awal, lebih cepat. Misalnya dulu orang ya kalau S di atas pilihan jaya itu masih sekian, diarani S abadi. Saya ini ternyata mulai mencair. Ini lebih cepat. Jadi kira-kira pola lagi lebih cepat. Nah itu makhluk kiai kiamat rapati lebih. Mungkin mati rapati pemenang kiamat kandangnya akeh. Cara kaca pulau cerita, pulau kiamat itu rapati, rame-rame. Mati loh itu bagi dewi asli. Tangan-tangan dia bener. Nah, kiamat tak bener-bener barang. Agak kanjane. Lah mati wah napa? Dewi. Goblok mau di kiamat goblok. Rame-rame kok malah wedi. Ngeri mati napa? Iya. Paham ya? Jadi ini polanya. Lah itu jenisnya ilmu. Ilmu Islam dan ilmu non-Islam itu sama. Karena ilmu itu universal. Cuma di Islam, apapun tertibnya alam raya ini masih pakai dua itu domir menunjuk kata Allah. Sehingga terserah Allah ngaturnya kayak apa. Uang mesti sering salah tebak. Misalnya dulu, lembaga pangan dunia itu takut kalau populasi manusia cepat, lalu makannya nanti kayak apa. Uang nanti rame-rame kaget. Jadi ketika populasi manusia cepat, sumber pangan yang lebih cepat. Kondisi uang panen nanti 4 bulan, 5 bulan. Saya 3 bulan panen, jadi ditemukan bulan. Zaman buang-buang di uang cekik mangane juga guntelo. Tapi uang pirang-pirang mangane berat kan? Ini tebane uang di nopo pirang. Itu kan, itu kan. Wong nak numpak sepeda motor cepat untuk tujuannya. Sebelum saya ini cepat untuk tujuannya, tapi tidak tahu di tujuan, tidak tahu tuh. Wong rasanya di karno. Wong bisa itu tidak tahu, tapi di tujuan harus bisa apa? Saya ini wong saya ini, insyaAllah ya tetap bingung merasa apa? Jadi motor dua. Lu mengerti wong saya ini kira tahu tuh tujuan, yang tidak tahu apa? Motor Tapi ilmuwan mulai polanya. Lalu yang disebut wal zaman, demi zaman, wal asar demi waktu. Sakhir orang wong bingung dari wong kafir wa ma yudikuna illa dahar. Ini semua unsur zaman. Nah, Islam mengunsurkan itu faktor ketentuan yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulanya kasus Nabi Ibrahim, kasus wali-wali sing kasut kasus Abu Yazid Al-Bistami. Pola alam raya itu tahu dididik pengiran, didudono langsung. Bisa disebut wakadari kanuri Ibrahim malakutas samawati napa? Ternyata itu ya tahu betul. Sistem alam yang sekarang itu ternyata bisa ditebak oleh kitab-kitab kuno riyen, sederenge wonten kitab-kitab modern sakniki, buku-buku modern. Lalu gak ada kitab-kitab kuno. Niku luwih modern timbang ilmuwan yang sekarang. Lebih penemuan yang napa? Itu lebih modern, lebih canggih. Karena kita ditebak. Jadi wong nggih sing aran waras. Nggih ora kakean proposal, nggih ora kakean basa-basi. Uteke nggih waras, artine nggih napa? Sampeyan cek kalau nggak percaya. Itu karangan ketika era-era 150 Hijriah. Berarti sekitar tahun 700 Masehi. Niku orang mak dulu nafsirkan Fujirat dan Fujirat itu sudah benar. Padahal zaman itu orang belum tahu kalau di lepas pantai banyak kandungan apa? Minyak, terus mereka juga tahu jadi pegawai
Pertamina, ya ora tau ngurusi nopo Pertamina, malah ora tau blas. Tapi mereka bisa tahu kalau sujirat artinya nopo dinyalakan di laut nopo jadi lautan api. Mereka juga bisa menafsirkan kalau fujirat itu ikhtalatul asbu bil hujan. Fasara bahron wahidan. Bahwa termasuk kiamat nanti air yang tawar bercampur istilah dengan air yang asin. Jadi itu hebatnya Quran cerita beda umat berzakul layar. Kalau sekarang masih tertib. Bahwa air laut itu kena air sungai, itu tetap ada pemisah. Sing cara Quran disebut apa? Ber. Karena sistem air tawar dan laut tetap beda, nggak bisa ketemu. Dan bisa diilmoni. Karena masih tertib. Tapi nanti setelah tidak tertib, tetap bakalan insan apa? Malah. Terus yauma idzin tuhadditsu akhbaruha bi anna rabbaka apa? Allah. Lah ilmu yang didapatkan manusia sekarang berdasar ketertiban yang berjalan ratusan tahun. Nah, itu sing disebut li ta'lamu adadas sini napa. Paham ya kasus masalah kasus sperma, kasus napa bayi tabung, terus kasus napa ini transgenetik. Itu kan memang mulai dulu ya itu diilmoni. Ya, mulai dulu enggak bisa napa? Diilmoni. Wong kuno-kuno ini pun sakit. Cuma orang dulu karena takut dosa sing dijajan kuwe. Misalnya wet apa di stek ambek wet apa, mau hasilnya ya buah sing nyakang antarane wet iku mbek wet iku. Dulu orang tentu nyobanya pakai pepohonan. Mergo wong dhisik nak ngrobah barang sing nyawa dari dosa. Saiki wong luwih nekat. Lah untung saiki Amerika ambek Eropa pati nekat transgenetik jadi tinggo pedus, tikus. Rencananya kapan-kapan digono apa menu? Jadi bibit-bibit yang unggul kok rutin barang ora usah. Rencanane ora bang sperma, bang napa? Sperma iku khusus nampung mani-manine wong sing unggulan. Spermane wong napa? Unggulan. Dadi wong kawin mau nggo pemuasan birahi tok. Soal anak tetep tuku ning bank sperma, golek sing bapak unggulan. Dadi wong lanang nggo digolok tok. Tapi nak turunane mau banyak kok bapake. Sedih kok. Itu bisa diilmoni. Sampai lihat di Quran, kalau nanti penelitian. Di Quran itu belum pernah ada cerita bahwa orang punya anak itu karena hubungan senggama itu tidak ada. Ayat begitu itu tidak ada. Yang ada itu hanya istilah min nutfatin idza tumna, yaitu dari proses sperma yang dituangkan. Tapi tidak cerita harus pakai proses senggama atau kumpul itu tidak. Yang min nutfatin idza tumna. Makna khasiatnya kan minut vaksin contoh sperma itu tuh nalikane disokno atau didakok atau diletakkan. Karena wong gitu. Wong iso duwe anak perkarane ada sperma lelaki di perempuan. Nah, sementara orang dulu tentu lewatnya senggama, tahunnya lewat senggama. Cara tapi lewat dipajangno. Tapi kan sekarang bisa dimodernkan, disuntik dulu. Terus disuntikkan ke perempuan. Pas diteliti lagi ternyata semuanya tidak berfungsi. Hanya sekian zigot yang ada fungsinya. Diambil yang unggulan, yang paling sehat. Ya sudah. Nah, Quran sendiri ngakui proses itu mau menurut patin apa iya? Makanya kalau Quran sering cerita bahwa proses manusia itu nutfah yang diulang-ulang awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfah yang diulang-ulang itu bahwa unsur nopo. Nah, sekarang ada rekayasa genetik. Ternyata betul yang dikhawatirkan Quran, yang dikhawatirkan Nabi. Alamatnya kiamat kalau semua proses alami yang diciptakan Allah dirubah manusia. Ini disebut seperti wala udillan nagum wala amuran nagum fala yuruna napa khalaq. Jadi ciri utama rekayasa manusia itu merubah ciptaan Allah. Fala yubatikuna adanal amwala amuran nagum fala yuruna napa khalaq. Termasuk ciri utama rekayasa setan pada manusia adalah manusia berlomba-lomba merubah ciptaannya Allah. Dulu pekeh-pekeh kuno hanya mencontohkan wong gawe andeng-andeng, wong labang rambut. Pekeh kuno kan nyontokno wong damel apa? Andeng-andeng alwasimat. Tapi sekarang enggak. Termasuk rekayasa apa? Genetik. Rekayasa apa? Dan itu mulai dulu tuh orang tahu sebetulnya. Cuma orang dulu takut etika, takut kehak. Sekarang sudah mulai berani dan bangga peneliti-peneliti kalau bisa gitu itu bangga. Padahal menjadi sangat bodoh. Menjadi sangat apa?
Tidak bisa loh orang Barat atau siapa saja peneliti apa dunia wong Islam goblok, apa dunia santri goblok. Nyata misalnya ini yang kasus nyata. Saya pernah beberapa kali baca, misalnya kasus nyata begini. Kalau sudah ditemukan misalnya transgenetik, ada bank sperma, jika diciptakan bayi-bayi unggulan. Bayi unggulan ini misalnya jantungnya bagus, ginjalnya bagus. Tapi ini ternyata hanya mau dibikin kayak suku cadang. Enggak nak ana wong sugih sing ginjale rusak dijupukno bayi sing unggul iki. Tak ngoten rencanane kan tinggi suku napa? Cadang. Lah saiki pertanyaan kritisnya gini. Kalau bayi yang jadi suku cadang sudah hidup, namanya apa? Ya kehidupan. Kehidupannya bayi itu dimatikan demi kehidupan orang kaya. Lalu prestasinya dokter itu apa? Yo prestasinya yang sakit jadi sembuh. Bukankah ngambil jantung yang satu itu juga menciptakan orang sakit? Kenapa ketika menyembuhkan yang kaya dia anggap prestasi, ketika jupuk jantung jadi yang hidup dianggap tidak prestasi? Dianggap kriminal maksudnya. Mestinya kan satu-satu toh, tak verseran misalnya verseran. Misalnya kasus kulo itu urip baru kaya jantungnya rutin dijupuk. Masa dokter dianggap prestasi, wah cangkoknya berhasil. Karena juga bisa hidup pakai jantungnya rutin. Tapi apa, misalnya Allah takok, prestasi ngopo? Nguripi wong sitok, mateni wong sitok. Paling banter satu-satu. Paling banter. Lah teori akal sing lebih tinggi malah kita goblok. Wong sing kelar tuku ginjal cadangan mesti wong gede-gede. Wong gede-gede sak cepet-cepete umur 40 tahun. Wong umur 40 tahun dia kasus mati, paling enggak 10 tahun mati, atau 20 tahun mati. Kalau sama-sama menjaga kehidupan, kudune bayi sing suku cadang itu yang harus dijaga. Karena masih punya potensi hidup 60 tahun ke depan. Kalau alasannya kehidupan. Kalau alasannya apa? Kehidupan. Kan menjadi naik loh. Alasannya kehidupan tapi menciptakan kematian. Mulai orang modern juga kadang orang paling bodoh saat dunia orang modern. Tapi mereka ngeklaim bahwa begitu itu modern. Nambahan-nambahan kan lucu. Wong menciptakan kematian, kok mereka mengklaim menciptakan kehidupan. Paham ya, teman-teman? Itu kan terus repot. Makanya kita harus mendukung negara yang beragama. Untungnya kayak pemerintahan Amerika hingga ini itu belum mengesahkan, itu belum disahkan. Artinya masih dilarang transgenetik untuk manusia masih nomor. Tapi Quran dari dulu sudah memperingatkan, termasuk pola setan, merusak manusia, pala ibu irun dan apa. Kalau kamu punya semangat ngotak ngatik asal usul kerja, dia sakit juga atik. Misalnya hujan buatan kan sakit. Quran sendiri cerita hujan kita tahu kena direkayasa. Misalnya hujan lagi asalarnya apa tuh sirun apa sahabat pasuk nabi ila baladin mayit. Prosesnya itu walhasil nopo awan digiring oleh angin. Terus diarahkan kemana? Nah, iya misalnya angin misalnya ben ora sumuk wong iso ngrubah mbek kipas angin. Nah, saiki awan yang dibuat itu diciptakan. Misalnya rantangannya awan itu dengan garam. Nanti kalau dia mengarah sini itu karena tidak ada zat garamnya, tapi trennya awan itu lebih tertarik. Akhirnya di sini dirangsang supaya arahnya ke sini, karena di sini dirangsang zat yang supaya awan lebih ke sini. Ya memang sakit direkayasa. Apa dia nggak bisa direkayasa? Pengiran kok nggak direkayasa? Artinya masih bisa dielmoni, masih bisa. Dan itu manusia. Makanya terjadi hujan buatan itu kan itu merekayasa arah awan ya. Atau yang sebelum saatnya hujan direkayasa supaya lebih cepat. Dan itu bisa, secara teori ilmiah bisa. Quran sendiri ngaku itu bisa. Zaman dicek Nabi Sulaiman bisa manfaat angin. Bisa memberdayakan angin untuk diatur terserah kehendak Sulaiman. Artinya memanage unsur angin saja sudah bisa ngatur alam raya ini. Makanya kita harus khawatir ya. Makanya kita pakai ilmu yang orisinil saja. Bagaimanapun membunuh itu haram. Mencari kehidupan itu wajib. Tapi jangan sampai dari proses membunuh. Apa artinya transginjal? Sekarang itu kan mau diciptakan bayi-bayi unggulan. Nanti jadi semacam suku cadang untuk yang punya penyakit.
Kalau itu dianggap prestasi kehidupan, apa artinya kehidupan yang diberikan kalau dari hasil pembunuhan? Mulai kalau tenang sekarang itu di NU, di Muhammadiyah, di hukum-hukum Islam kan sering terjadi polemik. Bagaimana hukumnya membunuh janin yang belum ada nafsir roh? Itu rata-rata ulama darah ini haram. Cara kelola di haram. Karena nanti kalau dihalalkan, khawatir saya, bayi yang belum nafsir roh tapi sudah punya organ tubuh, nanti oleh mereka dimanfaatkan nomor organ tubuh. Memang di kitab-kitab formal fikih dikatakan tidak termasuk membunuh karena belum nafsir roh. Fa'innal imatah ba'dal ihya. Bisa dikatakan membunuh itu kan kalau sudah ada nyawanya. Bagaimana dikatakan membunuh kalau belum adanya nyawa? Sehingga di kitab-kitab fikih dijelaskan, misalnya kandungan itu pada tingkat yang kira-kira belum ada nyawanya, ada yang mengatakan boleh digugurkan, alasannya belum bisa dikategorikan membunuh. Mergo darane membunuh nak sausé ana nyawa. Final imatah badal ya. Tapi pendapat itu orang kriminal. Paling yo kiai tapi menawa tau sinau koyo Mustofa barang maksudnya wong ora tau mikir. Tapi rata-rata ulama itu mengharamkan. Wal jumhur tetap mengharamkan. Alasannya apa? Meskipun qabla nafiro, itu Allah menyediakan, mendesain untuk persiapkan nafiro. Gamane itu tentang planningnya pengiran. Tentu pengiran nafiro nyiapno jantung, paru-paru, nyiapno organ-organ yang nanti ada kesiapan untuk menerima roh. Loro nomor roh pengirannya berkaitau, programnya pengiran handle. Paham ya? Ya pancen wong saudarane mateni wong ngono nyawa. Tapi kowe kan mentang napa? Rencana napa? Ya nentang programe pengiran. Kemana kemana pengiran ini? Pengiran kecewa sambil berdek bar. Nah cara kula gitu setuju haram. Yang kayak gitu tuh agama harus bilang haram tegas. Sudah usah repot-repot bilang aja. Karena ya ilmu modern itu kalau buat kenangan jono bodohnya. Apa artinya prestasi menciptakan kehidupan kalau lewat pembunuhan? Iwak tunggale wong poligami niat nulung wong wedok sing terlantar dari ibadah. Jadi kelangan yang pertama. Nah, poligami sunat itu nak papat ya kadhe papat terus ora kok. Nyekel sitok bareng ape nambahi sitok ilang sitok, nambahi sitok ilang sitok. Nah, ya tetep sitok terus ditulung. Paham? Alasannya dari nulung wedok akeh luwe ape urusane mabar nulung sitok ucul. Poligami sitok ning Jawa ora nulung sitok ucul sitok. Nulung sitok nek ucul sitok meneh. Mungkin sing tetep sunat nak papat utuh papat, niku menawa sunat. Tapi masalahnya kan nambah sitok. Ucul terus. Lah ilmu modern sekarang ternyata begitu pola. Ada orang yang punya ginjal, karena ginjal bisa dicangkokkan dari 2 menjadi 1. Sing sitok ginjal dadi urip, sing sitok loro saiki dadi karek sitok. Nah, kok barter ngono. Bagaimana kita mengatakan prestasi kalau dia mau barter sombong di ginjal loro karek sitok, dicangkokno dijupukno wong sing biasane di loro karek. Bagaimana kita katakan punya prestasi? Karena dia kan punya ginjal karena bantuan medis. Tapi takono sing hilang. Lah aku kehilangan juga gara-gara rekayasa apa? Gitu. Hanya bagi korban itu kan nggak prestasi ya. Ya prestasi itu duit itu kan nggak terlalu medis, terlalu ekonomi. Nah itu termasuk yang diperingatkan apa? Pala ibu dirunan apa? Lah sekarang tata surya termasuk rusak dia bima kasabat izin. Nah, mulai dari efek rumah kaca mulai macam-macam. Mulai tingkat keasinan air laut ternyata apa itu. Itu di kitab-kitab kuno ternyata dijelaskan kenapa air laut itu asin dan kalau tingkat asinnya kurang maka punya akibat demikian. Ternyata itu tadi awan saja itu bisa direkayasa pakai mediator garam. Pakai mediator apa? Garam. Itu sudah dulu diperingatkan termasuk rekayasanya iblis nanti kepada manusia. Fala ibatikunna adzanal amwala amrunahum fala termasuk manggil fala yuiruna napa wala udillanahum wala umman yanahum. Ini sing nomor kali nggih ngeri. Wala umman yanahum dan manusia akan digoda iblis untuk selalu berfantasi
selalu berkhayal. Umniyah itu jamaknya amani, suka berkhayal, suka merekayasa. Omang bumi enak era karuan kepen manggon Maret, jadi repot. Dan sekarang kalau manggon Maret itu prestasi sains, bagiannya manusia kumpul anak cucu. Bagaimana kamu katakan sebuah prestasi kalau dia akibat bisa anak cucu? Kenapa tidak dibahasakan pembunuh kebahagiaan? Orang itu tercengang ketika nanti misalnya manusia manggon bulan. Kenapa tidak dianggap, wah itu jenenge memutuskan kebahagiaan. Engko manggon bulan nak jenenge wong lanang wasike tetep nglawan wong itu. Nak jenenge bapak asike jagungan mbek anak. Nak wong sugih mlete duwe energi mergo ape mameri tanggane. Lah nek manggon bulan ada apa? Ada anak, ada bojo. Bagaimana bisa dikatakan prestasi kalau satu tatanan tidak membawa kebahagiaan? Toh dari efek yang di sana tetap timbul masalah. Wong kula nate maca penemuan-penemuan ilmuwan Rusia, ternyata sekarang mulai khawatir. Tata surya sekarang mulai tidak tertib karena benda-benda asing itu sering kaget ketika melihat misalnya satelit yang dikirimkan dari bumi. Karena dia trennya kan tidak mau tendangan dengan sama-sama benda langit. Ketika ada benda baru, dia responnya itu spontan kaget karena dia tidak kenal. Sehingga ketika tata surya itu ketambahan satelit-satelit sebetulnya punya efek karena benda-benda yang di sana tentu kaget, dia tetap merespon kan. Karena ada aksi pasti ada apa? Jadi bisa saja karena bertebarannya satelit malah nanti kiamat lebih cepat karena benda yang di sana reaksinya kan kaget karena dia kan tidak asing kan bagi dia. Kenapa? Dan itu mesti mereaksi menghindar. Dan itu hindarannya bisa tidak tepat kena yang benda lain. Jadi sekarang makanya mulai diteliti apa masih perlu proyek antariksa diteruskan karena efeknya juga nanti resikonya tinggi. Dan alhamdulillah ilmuannya yang ngaku itu. Hanya mereka mulai sadar, mulai evaluasi. Dan itu kan ngeri. Nah, makanya ini kembali ke kepada kitab-kitab suci bahwa dari awal tentu akan pasal sumber wal bari terjemahkan sahabat etik. Pola yang diciptakan manusia termasuk berfantasi. Walaupun yang itu ngeri betul. Nah, makanya di sini ketika masih tertib, memang semuanya masih diilmoni, bisa diilmoni disebut apa? Lita anakmu ada di sini nawal bisa karena sudah tertib. Tapi nanti sekali ada gunjangan, ada masalah, mesti waqala insanu apa? Malah baru manusia terbelalak ada apa? Dapat ada apa ini terus mulai apa? Matahari terbit dari barat terus mengidal tiharun apa? Fujirat. Baru fujirat terus tiharun wa'idal tiharun apa fujirat. Jadi untuk laut itu ada dua istilah ngeling-ngeling. Fujirat yaitu ikhtalatul adbu bil ujad yang apa? Yang asin ketemu sama yang apa? Yang tawar. Terus kedua fujirat artinya sudah apa? Dibakar. Tadak wa akhiru da'wa muda akhir da'wa ahli jannah ku alhamdulillah. Anu jeneng kelakuan alhamdulillah kabeh puji wilayah kabeh Allah Rabbil alamin kang mengirani salam kabeh alamin wa salam.